Selanjutnya, tren dan perspektif produk bahan alam ini terutama pengaruhnya terhadap dampak ekonomi ya, terutama maraknya penjualan suplemen yang berasal dari herbal ya, terus juga obat-obatan botani, terus juga produk organik ya, yang memang itu bahan baku dari herbal pun sekarang sudah ada yang dia herbal organik istilahnya. Jadi dia ditanam tidak menggunakan pestisida, itu murni menggunakan pupuk organik ya. Jadi sehingga dia punya kualitas yang juga premium ya dan bisa dijual secara premium pula. Ya, selanjutnya sebagai obat-obatan alternatif, lalu penggunaan di tradisional dan biasanya ini yang juga ramai berkaitan dengan etnobotani ya di negara-negara berkembang. Artinya eh, tanaman-tanaman etnis ya, etnis ya, tanaman-tanaman etnis yang hanya ada di wilayah tertentu dengan khasiat tertentu ya. Jadi disebut etnobotani biasanya. Misalnya di mana? Di Kalimantan Tengah ada suku Dayak misalnya, mereka punya banyak sekali tanaman-tanaman tetamba ya. Itu juga disebut sebagai etnobotani istilahnya. Ya, jadi itu semakin marak dan semakin banyak. Tentunya ini bisa mengeksplor obat-obat yang memang berasal dari alam ya, terutama yang memiliki khasiat secara empiris. Karena yang paling mudah memang eh, menguji aktivitas suatu tanaman yang memiliki khasiat empiris ya. Selanjutnya yaitu tren dan perspektif berikutnya terkait dengan mikroba dan merin ya. Eh, Biasanya mikroba sendiri kalau kita ketahui seperti amoksisilin misalnya, itu sebenarnya dia merupakan metabolit sekunder atau orang menyebutnya berupa metabolit ya dari yang namanya bakteri ya, Actinomycetes biasanya. Jadi bakteri itu biasanya dia mempunyai suatu senjata ya yang digunakan untuk melawan bakteri lain atau bertahan hidup di lingkungannya. Nah, salah satu senjata yang dimiliki oleh bakteri itu adalah namanya metabolit ya. Jadi antibiotik sendiri biasanya merupakan hasil dari metabolit suatu mikroba, baik itu bakteri maupun kapang atau jamur ya. Jadi eh, ketika suatu mikroba ditumbuhkan, dia hidup, lalu dia pasti akan menghasilkan mikroba. Biasanya dia diekstraksi ya. Jadi media agar tempat tumbuhnya bakteri itu bersama bakterinya langsung diekstraksi. Biasanya kalau tidak menggunakan etanol, menggunakan etil asetat. Nantinya senyawa metabolit sekundernya akan larut di pelarut etil asetat tersebut. Bakterinya otomatis dia akan mati karena itu adalah pelarut organik ya. Selanjutnya biasanya disaring, diambil larutannya saja hasil ekstraksi lalu diuapkan. Nah, hasil penguapan itu juga berbentuk ekstrak, itulah yang disebut sebagai yang namanya metabolit sekunder dari suatu bakteri atau orang menyebutnya metabolit seperti itu. Ya, jadi itu juga ramai. Jadi yang paling unik adalah ketika suatu bakteri itu berada di suatu tempat yang memang daerah itu sulit dijangkau oleh makhluk hidup atau daerah-daerah yang begitu jauh, biasanya kualitas metabolit yang dihasilkan itu sangat bagus. Misal di daerah misalnya gua di bawah laut misalnya atau gua di pinggir pantai misalnya. Nah, di sana biasanya terdapat suatu bakteri. Nah, itu biasanya bakterinya malah belum terjamah, lalu metabolitnya pun biasanya punya kemampuan khusus ya dibandingkan mikroba-mikroba yang umum ada di dalam di permukaan tanah biasanya. Jadi itu beberapa. Selain itu juga dari beberapa endapan-endapan air laut maupun endapan di pinggir pantai itu kadang juga ada mikroba yang tumbuh di sana dan memiliki yang namanya metabolit yang prospektif ya untuk dijadikan sebagai antibiotik ya, karena dia makanya antibiotik itu disebut antibiotik, artinya dia mampu melawan biotik. Biotik itu kan makhluk hidup ya, jadi itu adalah senjata yang dimiliki mikroba yang digunakan untuk melawan mikroba jenis lain ya, itu biasanya disebut sebagai antibiotik ya. Jadi prospek sekali ya, terutama pada mikroba yang masih. Berikutnya dari merin. Merin ini juga terkait hasil laut ya. Biasanya ada juga mikroba yang dia itu hidup di eh,
hewan laut ya, misalnya di Sepong ya misalnya. Selain itu juga di beberapa tanaman-tanaman laut biasanya mereka hidup di sana, dan ketika permukaan Sepong itu diambil dan ada mikrobanya di sana lalu ditumbuhkan, biasanya mikrobanya itu mempunyai kemampuan yang bagus ya, metabolitnya dalam melawan mikroba lainnya. Ya selain itu juga sekarang yang marak dijual ya, ada misalnya seperti apa namanya, bintang laut gitu kan, kadang dijadikan ekstrak, lalu timun laut ya. Jadi itu juga masih terus dipakai ya, tetapi harapannya adalah hewan laut yang digunakan itu adalah hewan laut yang memang tidak dilindungi. Kadang ada beberapa orang masih menjual berupa sirip hiu ya untuk pengobatan tradisional ya, meskipun itu dianggap eh, ilegal ya. Terus juga ada beberapa minyak ikan hiu juga masih dijual juga di beberapa daerah lain ya. Jadi seperti itu. Jadi mikroba termasuk juga marine atau wilayah laut yaitu sangat prospek sekali sebetulnya. Termasuk juga sudah pernah ada yang mencoba meneliti terkait dengan tinta pada cumi, itu juga punya kemampuan antioksidan yang sangat bagus sekali ya. Selanjutnya kita perhatikan di sini ada beberapa masalah dan solusi, terutama terkait dengan perkembangan produk bahan alam ya. Yang pertama, memang permasalahannya sebagian besar senyawa utama dalam tumbuhan dia tidak memiliki informasi terkait dengan target kerja obat. Jadi biasanya kita hanya tahu dia bisa digunakan aktivitasnya untuk hipertensi, tapi kita tidak tahu seperti apa mekanisme kerja detailnya. Kalau kita bicara obat antihipertensi, misal ACEI, angiotensin converting enzyme inhibitor, dia jelas menghambat konversi dari enzim eh, yang ada yang enzim yang mampu biasanya menyebabkan kontraksi pada pembuluh darah ya. Jadi beberapa obat bahan alam memang dia tidak punya target yang spesifik ya. Sehingga solusinya memang diperlukan penelitian in situ ya, biasanya yang secara komputasi ya terhadap hasil isolat itu harus terus dilakukan. Jadi yang namanya bank data terkait dengan reseptor kerja obat itu sudah banyak sekali ya. Hampir beratus-ratus ribu eh, reseptor atau protein yang sudah diidentifikasi dia merupakan target aksi obat. Jadi biasanya hasil isolat itu diidentifikasi dia senyawa apa, ketika sudah dapat senyawanya, strukturnya sudah dapat, lalu strukturnya biasanya digambar di dalam software untuk komputasi, lalu nanti dicocokkan kira-kira dia cocoknya dengan reseptor yang bagian mana. Akhirnya dari situ dapat diketahui bahwa oh dia ini bisa digunakan untuk aktivitas misalnya antihiperlipid ya, dengan menyasar reseptor tertentu misalnya. Selain itu juga obat bahan alam umumnya memiliki kelarutan yang buruk di dalam pencernaan. Kita tahu bahwa ketika kita mengekstraksi suatu bahan alam, terutama bahan alam yang memang berasal dari tanaman, itu biasanya kalau menggunakan air kemampuan menyaringnya tidak bagus ya. Sehingga kita biasanya menggunakan pelarut etanol atau metanol ya. Kebanyakan kita menggunakan etanol. Artinya, senyawa yang disari itu memang kebanyakan yang sifatnya hampir mirip dengan etanol. Meskipun senyawa larut air juga terlarut juga. Jadi senyawa yang larut air, yang semipolar, yang nonpolar itu juga biasanya dapat diekstrak menggunakan etanol. Nah, ketika ekstrak itu masuk ke dalam pencernaan langsung dikonsumsi, tidak semuanya bisa larut di dalam air. Ya karena secara sifat ekstrak itu larutnya di etanol dia. Ya, otomatis beberapa senyawa-senyawa yang sifatnya nonpolar itu tidak bisa larut di pencernaan. Nah, hal itulah yang membatasi penggunaan ekstrak secara langsung untuk dikonsumsi. Ya, sehingga biasanya perlu diperbaiki kelarutan obat dengan cara memodifikasi bentuk sediaan. Bisa dibikin misalnya bentuk emulsi atau bisa dibikin bentuk nanopartikel, sekarang itu yang lagi tren ya. Selain itu juga obat bahan alam memiliki stabilitas yang rendah karena namanya metabolit sekunder itu biasanya dia ada di dalam tanaman dengan suasana yang sesuai dengan suasana tanaman tersebut. Ketika dia diambil dari tanaman tentunya dia tidak bisa stabil ya, namanya senyawa kimia ya pada kondisi lingkungan yang tidak sesuai dengan keadaannya ya. Jadi stabilitasnya biasanya rendah, sehingga memang perlu perlakuan khusus ya, dan perlu dilakukan riset terkait dengan stabilitas dari masing-masing senyawa yang ada di dalam tanaman tersebut ya. Dan biasanya solusinya dengan melakukan uji stabilitas secara terus-menerus dan melakukan formulasi sehingga nantinya ekstrak itu bisa terlindungi oleh senyawa-senyawa yang mampu menstabilkan dia dari lingkungannya ya.
Selain itu juga untuk bahan alam biasanya pemberian parenteral tidak dapat dilakukan. Dia tidak dapat diberikan secara intravena, dia tidak bisa tetes mata, tetes telinga tidak bisa. Itu jadi keterbatasan suatu bahan alam. Tetapi eh, kita tidak bisa memaksakan untuk dia jadi sediaan parenteral. Kenapa dia tidak bisa dijadikan sediaan parenteral? Karena memang yang namanya ekstrak itu biasanya dia meskipun sudah kita larutkan dengan etanol, ekstrak itu adalah media yang eh, nyaman untuk menjadi tempat pertumbuhan bakteri maupun jamur. Jadi meskipun kita ekstraksi dengan etanol, etanol sendiri sifatnya mensterilkan ya atau antiseptik, tidak ada lagi. Tetapi ketika kita diamkan di ruang terbuka dalam seminggu sampai 2 minggu, ekstrak itu pasti akan berjamur dia. Jadi biasanya jamur itu datang dari lingkungan sekitarnya. Jadi karena ekstrak itu media yang sangat mendukung untuk pertumbuhan jamur maupun mikroba. Ya, jadi seperti sehingga sediaan parenteral itu tidak pernah ada untuk obat bahan alam ya. Selain itu juga berat molekul dari ekstrak itu terlalu besar disebabkan dari yang namanya ekstrak biasanya kan terdiri dari banyak senyawa yang saling berkumpul menjadi satu di sana. Dalam satu ekstrak bisa jadi terkandung 100 sampai 500 senyawa. Jadi berbeda dengan kita menggunakan paracetamol itu hanya satu senyawa ya dengan berat molekul yang mungkin tidak terlalu besar. Sedangkan di ekstrak sendiri kita tidak bisa memperkirakan dan ada kemungkinan antara senyawa satu dengan senyawa yang lain mengalami suatu ikatan sehingga strukturnya begitu kompleks dan menyebabkan berat molekul dari ekstrak itu besar. Ya berat molekul yang begitu besar maka akan menyulitkan dia untuk terabsorpsi di saluran pencernaan. Jadi itu menjadi suatu masalah dalam ekstrak terutama. Selain itu juga ini bisa diatasi dengan memurnikan ekstrak. Ya, biasanya ada namanya purifikasi dari ekstrak yaitu menghilangkan senyawa-senyawa atau golongan yang memang tidak diperlukan dari ekstrak tersebut. Ya, mirip seperti proses fraksinasi ya, tetapi ada cara tersendiri untuk purifikasi dari suatu ekstrak. Ya. Selain itu juga tantangan dari obat herbal itu sendiri, dia penelitian in situ biasanya uh, harus terus-menerus dilakukan, ya seperti saya singgung sebelumnya. Lalu memperbaiki kelarutan obat dengan memodifikasi bentuk sediaan, melakukan uji stabilitas, tidak memaksakan dan memurnikan ekstrak ya sama seperti yang tadi. Ya. Terus masa depan dari eh, obat herbal itu sendiri, kita lihat bahwa sekitar 1,5 juta tanaman di dunia ini kebanyakan belum diteliti. Ya, jadi banyak sekali macamnya dan itu memang belum dieksplorasi. Ya, orang hanya meneliti tanaman-tanaman yang mudah dikenal. Nah, sebaiknya memang kita meneliti tanaman-tanaman yang dia itu tersedia dalam jumlah banyak. Ya, atau kalaupun dia tersedia dalam jumlah sedikit, itu memungkinkan kita untuk melakukan isolasi hingga kita dapat senyawa yang memang diduga berkhasiat. Tetapi perlu diperhatikan, tujuan isolasi sebetulnya isolasi marker atau senyawa penanda atau senyawa utama yang ada di dalam tanaman tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi isolasi itu dilakukan untuk menemukan senyawa yang bertanggung jawab terhadap khasiat dan nantinya senyawa itu bisa dibuat secara sintesis untuk dapat dijual menjadi obat konvensional ya. Dan biasanya untuk obat tradisional itu tujuannya bukan untuk disintesis ya karena kalau sintesis itu sudah bukan lagi ke obat tradisional. Untuk obat tradisional biasanya terbatas hanya simplisia, ekstrak dan fraksi biasanya. Kalau sudah isolat itu sudah bukan lagi ke obat tradisional, dia sudah arahnya ke obat sintetik. Ya, seperti itu. Selanjutnya juga penentuan dosis optimum dan dosis toksik ini terus dikembangkan karena kita tidak tahu pasti ya dosis optimumnya seberapa kalau kita tidak melakukan pengujian pada hewan uji ya. Dan pengujian pada hewan uji pun ada banyak protokol yang harus dilakukan agar hasil yang diujikan itu valid. Iya, jadi tidak bias yaitu. Lalu dosis toksik juga biasanya tidak terlihat kadang pada hewan tetapi terjadi pada manusia. Jadi itu benar-benar harus diperhatikan secara terus-menerus dan diteliti secara berkelanjutan. Ya, lalu ada lagi pengembangan instrumen HPLC, MS, kromatografi LCMS yang dia itu bisa terintegrasi antara LC, liquid chromatography dan mass spektroskopis. Jadi dia bisa tahu kira-kira itu langsung senyawa apa.